Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu dengan NIM 1012024-022. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas tes hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas tes hasil belajar. Nah, reliabilitas tes hasil belajar adalah tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian dalam mengukur sesuatu. Artinya, jika suatu instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, maka hasil yang diperoleh akan relatif tetap atau konsisten. Sebagai contoh, jika kita memberikan angket kepada siswa hari ini dan mengulanginya beberapa hari kemudian dengan kondisi yang sama, maka hasil tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut reliable. Selanjutnya ada tujuan reliabilitas tes hasil belajar. Tujuan dilakukannya uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik. Selain itu, reliabilitas bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan meminimalkan kesalahan pengukuran. Dengan adanya reliabilitas, penelitian dapat lebih yakin bahwa hasil penelitian yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, ada pentingnya reliabilitas. Nah, reliabilitas sangat penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kualitas data yang diperoleh. Jika instrumen tidak reliable, maka hasil penelitian dapat berubah-ubah dan sulit dipercaya. Oleh karena itu, reliabilitas menjadi salah satu syarat utama instrumen penelitian yang baik. Semakin tinggi reliabilitas suatu instrumen, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, ada ciri-ciri instrumen yang reliable. Nah, instrumen yang reliable memiliki beberapa ciri. Pertama, hasil pengukuran konsisten. Yang kedua, dapat digunakan berulang kali dan tetap menghasilkan data yang relatif sama. Yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Dan yang terakhir, hasil pengukuran stabil serta dapat dipercaya. Jika ciri-ciri terpenuhi, maka instrumen tersebut layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Secara umum, reliabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu test-retest reliability, parallel from reliability, split half reliability, dan internal consistent reliability. Masing-masing jenis reliabilitas memiliki cara pengujian yang berbeda sesuai dengan tujuan yang berbeda. Nah, yang pertama ada test-retest reliability. Nah, test-retest reliability ini adalah metode pengujian reliabilitas dengan memberikan tes yang sama kepada responden pada waktu yang berbeda. Tujuannya untuk mengetahui kestabilan hasil tes dari waktu ke waktu. Jika hasil kedua tes memiliki hubungan yang tinggi, maka instrumen tersebut dianggap reliable. Yang kedua ada parallel from reliability. Jadi, parallel from reliability dilakukan dengan menggunakan dua bentuk tes yang berbeda, tetapi memiliki tingkat kualitas yang setara. Metode ini bertujuan untuk melihat apakah kedua bentuk tes menghasilkan hasil yang konsisten. Jika hasilnya hampir sama, maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik.
Nah, yang ketiga ada split half reliability. Nah, split half reliability ini dilakukan dengan membagi butir soal menjadi dua kelompok, misalnya soal ganjil dan soal genap. Kemudian, skor dari kedua kelompok tersebut dikorelasikan. Jika korelasinya tinggi, maka instrumen dianggap memiliki konsistensi internal yang baik. Nah, yang terakhir ada internal consistency reliability, digunakan untuk mengukur konsistensi antar butir pertanyaan dalam suatu instrumen. Metode yang paling sering digunakan adalah Cron-Betz-Alpha. Umumnya instrumen dikaitkan reliable. Jika nilai Cron-Betz-Alpha lebih dari 0,70, semakin tinggi nilainya, maka semakin baik tingkat reliabilitas instrumen tersebut.